Karena kita dibagi 2 tim. Nah, tim yang pertama itu berangkat tuh sore. Berarti mereka yang nyari jalan kan ke sana gitu. Otomatis nanti tim kedua baru udah tahu gitu, nanti sesuai Sherlock yang mereka kasih gitu kan. Betul. Pas di sana tuh memang udah sepi gitu kan, udah malam juga kan ya. Ya udah pas masuk hutan lindungnya kan itu udah gelap ya. Maksudnya udah langsung ya nggak ada rumah warga gitu kan. Dari kejauhan tuh ya ada tahu ini kakek-kakek yang suka macul gitu kan pakai topi. Tapi pas lihat itu dari motor kan kesorot ya. Otomatis kita kan langsung diem. Cuman anehnya gini gitu kan. Sendiri si bapak-bapak itu nggak pakai penerangan sama sekali gitu. Awal mula tuh kan jadi ada proyek ini apa sih, photoshoot, video shoot, acara wedding. Kebetulan saya sampingan juga kan di sana. Nah, dapatlah project kita di Subang, daerah Subang. Saya kurang inget sih di daerah mana ya. Yang jelas gitu ya, patokannya dari Tugu Nanas, tapi ke arah kanan. Oke. Tapi saya lupa gitu ya nama daerahnya itu apa, desa sih itu. Jadi lebih ke dalam lagi gitu. Jadi dari Tugu Nanas belok ke kanan, saya ingat itu masih terus jalan ke dalam lagi gitu, lewatin hutan lindung kalau nggak salah. Lupa lagi sih apa sih namanya itu. Jadi istilahnya sih lebih ke daerah kayak hutan kayak ke pemukiman warga, cuma jalurnya ke sana ya. Iya, jadi itu kayaknya pedesaan. Cuman sebelum masuk ke sana tuh kita ngelewatin dulu hutan. Gitu. Jadi dalam lah, bisa dibilang gitu. Kedalaman. Nah, di sana memang masih sedikit bangunannya gitu, rumah-rumah gitu. Nah, singkat cerita tuh kan kita tuh hari Minggu si project tuh. Sebenarnya Sabtu sama Minggu sih gitu. Nah, Sabtu itu tim yang berangkat tuh tim pertama. Karena kita dibagi 2 tim untuk keberangkatan. Nah, tim yang pertama itu berangkat tuh sore. Berarti mereka yang nyari jalan kan ke sana gitu. Otomatis nanti tim kedua baru udah tahu gitu, nanti sesuai Sherlock yang mereka kasih gitu kan. Betul. Nah, untuk kejadiannya tuh pas kebetulan untuk tim pertama tuh berangkat Jumat, kita berangkat Sabtu tim kedua. Nah, maksudnya saya masuknya tim kedua gitu kan. Dan tim 2 ini tuh 3 orang sebenarnya gitu kan. Jadi 2 motor. 2 motor 3 orang. Sebelumnya lagi gitu satu teman saya ini memang sebenarnya udah berangkat sih hari Jumat. Cuman dia balik lagi hari Sabtunya malam gitu. Ambil alat yang lupa gitu kan. Ya udahlah sekalian kita bareng. Nah, saya tuh berangkat waktu hari Sabtu tuh mungkin agak gila ya. Saya berangkat jam 11 malam. Dari Bandung menuju ke Subang. Karena bayangkan jam 11 malam menuju Subang. Posisi jalan sana itu memang gelap. Iya. Apalagi jalan Lembang. Dari jalan Lembang sampai ke menuju kota alias di Subangnya itu memang lebih gelap jalannya. Terus gimana? Nah, saya berangkat malam tuh karena memang sebelumnya saya kerja dulu gitu. Sama teman saya juga gitu kan. Jadi pulang itu malam sekitar jam 8, jam 9-an lah kita prepare gitu. Nah, tapi alhamdulillah sih, maksudnya dari Bandung ke Subang aman. Maksudnya nggak ada apa-apalah gitu kan. Cuman waktu saya sampai di perbatasan Nanas, itu kan udah malam ya. Itu sekitar jam 12-an kalau nggak salah. Karena kan jalan sepi ya. Maksudnya ngebut bawanya cepet gitu. Nah, pas udah perbatasan mau masuk ke, belum masuk ke desa ya, tapi masuk ke area jalan aksesnya gitu. Nah, di sana tuh kita tuh berhenti dulu di pinggir kebun teh gitu kalau itu nggak salah tuh.
cuman gelap kan ya, maksudnya malam. Kita minggir dulu buat kontak tim yang udah nyampe, karena teman saya satu lagi nih lupa lagi jalannya gitu. Karena bedanya tuh mungkin ya, kalau siang tuh lebih kelihatan. Emang gitu kan. kalau berbeda sih kalau dari siang sampai siang dari malam, pandangannya itu kalau misalnya ada patokannya A, malamnya malah kabur, malah ke yang lain, patokannya malah ke B atau ke yang lain. Ya. Masih kacaunya di sana. Terus, nah udah gitu di sana tuh kita berhenti. Kebetulan saya tuh yang pakai motor, teman saya dibonceng. Nah terus ya di sana agak mungkin kita diamnya di tengah banget gitu ya. Ada warga yang mau lewat mungkin sendiri sih bawa pakai motor. Ya apa sih negur, nada-nadanya memang nada-nada negur gitu. Cuman kita nggak terlalu perhatiin gitu. Kita nganggap biasa aja gitu kan maksudnya. Karena udah pengen sampai juga kan, kecapean, pengen tidur gitu kan. iya betul. Udah saya bilang ke teman saya yang tuh agak pinggiran gitu kan. Ada orang mau lewat. Nah itu orang itu udah lewat ke bawah itu, melihatnya sinis. Biasa aja lah udah ya gitu ya maksudnya. Ya udahlah udah gitu kan, tim yang udah sampai di lokasi itu kan nggak susah dikontak gitu ya. Mungkin udah pada tidur ya. Udah kita jalan aja lah daripada diem gitu. Betul. Kita jalan. Pertama tuh kita nyasar memang. Kita nyasar nggak tahu belok kemana. Jadi yang tahu jalan teman saya yang pakai semotor itu, jadi dia memang bingung gitu kan, nggak tahu apa sih jalannya, bingung, lupa lagi kemana gitu kan. Ya sampai di sana, pas di sana tuh memang udah sepi gitu kan, udah malam juga kan ya. Mau nanya ke orang pikiran malam sih, bukan malam sih ya. Udah tengah malam gitu. Udah lewat ya. Mau nanya ke warga pun nggak ada yang Itu posisinya satu motor. 2 motor, yang satu orang bawa alat, sisa saya tandem sama teman saya berdua. Oh jadi 3 orang. 3 orang 2 motor. Nah udah itu kan kita tuh pokoknya tuh diam dulu gitu, diam pun memang di jalan buntu sebenarnya gitu. Nah adalah di pinggirnya ada rumah, ada yang keluar gitu, mungkin ngedengar suara motor kita gitu ya. Ada yang keluar nanyain gitu kan, badai kemana aja gitu kan, bapak-bapak itu mau ke desa ini, sisi kurang ingat gitu ya, desa apa namanya. Oh bukan ke sini katanya, ini jalan buntu gitu. Kesana udah sawah sama hutan gitu kan. Oh gitu pak, yang bener kemana pak ya gitu kan, kata saya tuh. Kita memang salah jalur, kita harus balik lagi gitu kan. Pokoknya balik lagi ke pertengahan gitu kan. Pertengahan. Kita memang belum lewat hutan lindungnya. Belum lewat hutan lindungnya. Nah udah gitu kita balik lagi pertengahan, ya tiba-tiba ingat teman saya, oh lurus, nggak belok-belok di sini belum gitu kan, masih di depan gitu kan. Kita ikutin aja jalan lurus, ya alhamdulillahnya udah ketemu hutan lindungnya, udah hampir sampai gitu kan. Di hutan lindung itu tuh ada pertigaan, tapi belum sampai ke sana gitu kan. Nah pas saya udah masuk hutan lindung mungkin ya, jadi kan kadang ini pelajaran juga sih ya, maksudnya ya saya suka bercanda lah sama teman saya gitu kan, suka bercanda gitu kan maksudnya. Di motor berdua kan ya kita ngobrol lah gitu ya, maksudnya bercanda. Ya udah pas masuk hutan lindungnya kan itu udah gelap ya, maksudnya udah langsung ya nggak ada rumah warga gitu kan, ya lampu cuman lampu motor. Ya di sana kan maksudnya bercanda biar menghilangkan rasa tegang gitu kan ya. Tujuannya sih maksudnya cuman ingin mencairkan suasana biar terlalu lebih takut gitu kan ya. Soalnya perjalanan kan pertama yang saya tapi ya itu gitu kan ya, ini pelajaran juga lah buat ya para penonton atau kita gitu ya. Bercanda sih boleh, cuman ada batasnya. Ya kita bercanda di mana dulu gitu kan. Oke. Ya ada batasnya, ada batas di lokasinya. Nah kebetulan saya tuh bercanda sama teman saya tuh jangan lihat kiri kanan.
wah biasa aja lah, emang ada apa, wah hati-hati lah gitu ya, gitulah pokoknya agak sompral sedikit gitu. Saya mau melihat kiri kanan gitu ya, itu emang hutan gitu kan, emang hutan di sana tuh. Ya bercanda lah, gak inget, pokoknya sampai aja gitu kan. Teman saya yang di depan, nah udah hampir sampai pertigaan, lupa lagi teman saya yang di depan itu gitu kan, ke kiri atau ke kanan. Waduh. Berhenti dulu lah gitu kan, kalau kita kan nggak tahu ya maksudnya ke kiri kemana, ke kanan kemana, ya kita berhenti di tengah-tengah gitu kan. Pas kita berhenti ya maksudnya saya nggak nyaranin buat matiin motor. Masih ngontek tim yang udah sampai gitu kan, buat tanyain, cuman Gimana kabar? posisinya HP teman saya mati, yang seorang yang di depan yang tahu jalan. Tapi saya nggak ada sinyal, sama HP teman saya juga. Ya aneh lah gitu ya, maksudnya gimana nih, gak lama. Nah di sini yang bikin merinding. Bagian mistisnya di sini, horornya. Cuman saya sih nggak tahu ya, saya masih berpikiran positif ya. Ya, Jadi ya, betul. pas saat kita teh berhenti dari kejauhan tuh ya ada, tahu ini kakek-kakek yang suka macul gitu kan, pakai topi gitu kan. Ya. Cuman sih topinya memang kecil sih, mesti topi tapi topi buat petani lah gitu. Ya saya kadang anehnya gini, saya nggak mikirin apa-apa sih maksudnya, tapi pas lihat itu dari motor kan kesorot ya, otomatis kita kan langsung diem, kita bertiga diem gitu kan. Dek. Ya. Cuman ngelewat doang gitu kan, lewat maksudnya. Nah ini teman saya yang di depan tuh nanyain ke siapa? punten pak, cina. Memang ramah gitu kan maksudnya. Kumaha jang cina? Badai ke desa ini kemana? Oh ke diwe, memang bener gitu, ke kanan. Oh iya pak, mangga nuhun. Nah kita tuh gak banyak mikir sih, gak banyak mikir itu siapa, enggak gitu ya. Jadi gak ngerasa apa-apa juga gitu, cuman kaget doang gitu. Kayak istilahnya sih tiba-tiba datang gitu ya. Iya, tiba-tiba datang tuh maksudnya kesorot dari lampu dari jauh kan, kadang dari kegelapan tuh kalau ada orang kesorot kan gitu kan, tiba-tiba tak ada, kita kan lihat sorot ke depan semua gitu kan. Kaget itu doang, tapi nggak mikir apa-apa gitu. Santai, terus si bapaknya juga ramah gitu kan. Nah udah gitu nggak lama sih ngobrol, cuma nanyain jalan doang. Udah kita lanjut jalan, pamit ke si bapaknya langsung pergi lagi ke arah belakang gitu kan. Ya otomatis kan di belakang udah langsung gelap, saya ngeliat lagi mang ya gelap gitu. Nah pas di jalan saya nggak bilang apa-apa ke teman saya yang nyetir gitu kan. Cuman saya anehnya gini gitu kan, sendiri si bapak-bapak itu nggak pakai penerangan sama sekali gitu. Bawa cangkul? Bawa. Cuman itu setelannya. Tapi sih saya sih nggak tahu bawa cangkul, nggak tahu nggak, soalnya saya nggak merhatiin. Saya cuma lihat. Kalau dari tampilannya seperti apa? Seperti apa tuh? Apa dia pakai baju putih atau dia pakai celana pendek gimana? Kalau ngeseringan saya, pokoknya mah saya kan melihatnya dari mukanya doang gitu kan. Ya saya waktu itu pakai topi gitu kan. Ya kayak yang udah inilah bertani lah gitu. Cuman ke sininya pakai hitam, terus saya nggak ngelihat sampai bawah. Saya juga nggak merhatiin dari atas sampai bawah, nggak merhatiin gitu kan. Jadi cuman sekilas aja gitu. Jadi dianggap biasa lah gitu, warga biasa nanyain udah gitu. Karena posisi udah malam juga, pengen cepat sampai. Emang udah agak capek juga karena kan pulang kerja langsung berangkat gitu. Emang sih capek lah. Jadi gak mikirin apa-apa, ya pengen sampai aja gitu kan. Nah lanjut jalan, nah saya tuh di jalan tuh mikir gitu kan, ya diem lah gitu kan. Nggak tahu mereka teman-teman saya mikir juga gitu kan, gitu kenapa gitu, tapi nggak ngobrol gitu kita. Ya cuman saya anehnya gitu mikir, kalau misalkan kadang kan kalau misalkan di daerah desa gitu memang suka banyak juga mungkin yang lagi ngalah apa gitu kan, lagi berburu apa, kayak
belut lah atau apa ya gitu kan. istilahnya sih ada maksud dan tujuannya pastinya juga. Iya, cuman kan biasanya yang itu juga bawa penerangan gitu kan, kalau nggak senter apa kayak gitu ya maksudnya, karena kan gelap gak ada lampu gitu kan. Misalnya anehnya langsung suspeknya ke sana aja sih, saya anehnya ke sana aja gitu, jadi nggak pakai lampu emang kelihatan gitu kan. Pikir positif. Itu teman Anda itu tahu itu aneh atau gimana, kenapa dia langsung nanya gitu, nanya ke si kakek gitu. Nggak tahu, saya kebetulan nah itu belum nanyain gitu Sampai sekarang sebenarnya udah, jadi nanti nih saya saya ini lagi gitu. Jadi memang pas kesana tuh jadi gini, saya pun ingat pengalaman itu tuh pas memang ceritanya tuh udah pulang. Jadi banyak kejadian di sana tuh sebenarnya. Jadi dari anda sudah mengikuti dari arahan si kakek, terus teman anda juga langsung mengikuti arahan yang si kakek bilang, itu otomatis kan ke jalur kanan ya, belok kanan kan ya, jalur kanan. Setelah itu si Trikasa itu gimana? Apakah ada sampai atau? Alhamdulillah sampai udah dari sana sih nggak ada kejadian apa-apa sih, alhamdulillah kita sampai gitu. Nggak lama kita nemu desanya, itu udah ada banyak rumah warga juga gitu. Pokoknya udah kelewat lah hutan lindung sama kebun-kebun tehnya gitu kan. Nah di sana sih pas udah sampai ya kita disambut gitu, memang warganya ramah-ramah, asli ramah-ramah. Meskipun malam itu ada warga juga? Enggak, maksudnya karena kan besoknya kawinan kadang suka ada yang begadang. Oh iya betul. Kalau misalkan di sana kan mungkin karena masih pada someah gitu, jadi banyak warga juga yang ikut begadang gitu kan, karena besoknya ada hajat lah, intinya ada acara. Kita datang tuh memang disambut gitu kan, maksudnya ramah-ramah gitu, maksudnya ramah-ramah baik-baik lah gitu. Ya kita langsung disuruh makan dulu gitu kan, udah makan kita diem di rumah kakaknya pengantin. Kita diem di rumah kakaknya pengantin. Nah di sana sih nggak ada kejadian apa-apa sih, karena kita juga nggak fokus ke sana. Kita datang tuh fokus, besok gimana nih? Gimana ya? Gitu kan. Kita kan nge-planningin gitu kan segala macam. Jadi nggak kemana-mana gitu. Nah, udah gitu pagi berjalan seperti biasa lah gitu ya. Jadi habis sampai istirahat, ya biasalah gitu. Istirahat, mungkinnya ngobrol apa? Ngobrol. Itu teman-teman Anda itu susah dihubungi. Apakah mereka masih tidur atau mereka menunggu? Nah itu mereka ada yang beberapa udah tidur, ada yang memang mungkin kesusahan sinyal sama gitu. Sama sih. Emang di pedalaman sih ya mungkin susah. Atau teman saya juga pakai kartu apalah, provider apa nggak tahu gitu. Tapi sih kita nggak mikirin itu, kita udah sampai. Udah aja gitu, maksudnya nggak mikirin apa-apa gitu. Udah sedikit menegangkan. Langsung lanjut sudah mau ke acara ya. Nah itu udah pagi kita biasa prepare. Itu sih berjalan aman ya, lancar gitu. Aman lancar gitu. Nah ini udah agak siang tuh, mungkin kita udah pada capek juga. Mungkin di sana juga kita sama bercanda gitu kan. Kita bercanda juga lah gitu, maksudnya bercanda kadang candaan kita di rumah tuh dibawa gitu, karena notabene teman-teman saya juga teman-teman rumah gitu kan. Udah gitu kita bercanda biasalah, bercanda anak muda gitu kan. Cuman ya gitu, apa sih jadi di lokasi itu kita tuh merasa disambut terus sama lingkungan diri sendiri gitu di sana. Ya gitu kan. Jadi di sana tuh memang maksudnya jangan ditiru dimanapun kita berada, kita harus tetap sopan, ramah gitu kan. Meskipun kita juga disambut dengan baik di tempat sana gitu kan ya. Bukan berarti kita bisa seenaknya. Betul sekali gitu kan. Melakukan dengan apapun yang kita lakukan biasanya di rumah, kebiasaan di rumah atau kebiasaan ini dibawa ke tempat yang belum tentu itu juga aman gitu kan. Oke, lanjut. Sebelum sesudah Anda istirahat, bangun pagi dan melakukan persiapan gitu kan ya, hal-hal apa yang membuat jadi ganjal gitu
Ya soalnya gini ya, hal itu saya ingat setelah saya pulang. Oh, setelah pulang. Itu yang bikin anehnya. Oh, setelah beres acara tersebut. Pernikahan itu Setelah pulang ke rumah. Oh, setelah pulang ke rumah. Aneh itu, yang bikin aneh. Jadi di lokasi itu memang saya nggak sadar. Nah, yang bikin aneh sama teman-teman juga semua nggak sadar. Maksud nggak sadar tuh kita ngelakuin apa, terus ada kejadian apa. Jadi waktu di lokasi real time itu kita nganggap tuh normal-normal aja. Oke. Paham? Paham. Terus kita nganggap tuh normal aja gitu. Jadi ketahuan tuh setelah pulang terus dievaluasi. Kita ngelakuin apa aja sih? Gitu kan waktu kemarin di sana gitu. Memang ini belum ke puncaknya ya, jadi ceritanya udah siang-siang. Nah, kita tuh capek kan, kita tuh ke belakang panggung. Nah, di sana kebetulan ada rumah. Nah, rumah itu yang diemnya tuh kakek-kakek sama nenek-nenek, memang baik. Oke. Udah Oke. kan apa sih? Kita tuh butuh tempat buat nge-shoot ya, yang enak kayak kita di halaman rumah si kakek-kakek dan nenek-nenek itu di belakang panggung. Ya kita izin dulu gitu kan. Ramah gitu kakek-kakek dan nenek itu nggak apa-apa gitu ya. Udah di sini aja istirahatnya. Ya kita istirahat tuh jadi base kita tuh di belakang panggung di depan teras rumah kakek-kakek nenek-nenek itu. Memang semuanya dikeluarin, disediain tikar, disediain makanan gitu kan. Kita juga sampai malu sebenarnya gitu kan. Di sana tuh ya. Cuman ya itu nggak apa-apa kata si kakek-kakek itu. Nah gitu. Sebelumnya, nah kita tuh kan ada ya bercandanya ini nih, maksudnya teman saya tuh ngelihat ada nenek-nenek gitu kan, tapi beda ya, bukan nenek-nenek yang tinggal Oh, di rumah itu, tapi beda lagi. beda lagi. Terus si nenek itu tuh agak kayak ya judes lah gitu. Mungkin teman aku tuh, nenek kayak judes gitu kan, maksudnya, judes gitu kan biasanya gitu ya, maksudnya bercandanya. Pandangannya kayak enak lihat gitu ya. Gitu kan, ya udahlah, udah biarin gitu kan. Tapi udah gitu ya, waktu diam di rumah nenek-nenek kakek-kakek itu datang nenek-nenek yang judes itu, nggak nyapa nggak apa masuk ke dalam rumah. Oh ya kirain kita kan memang yang kebetulan sih yang lihat tuh saya sama teman saya berdua gitu, karena yang lainnya lagi nge-shoot gitu kan. Jadi kita giliran gitu, nggak diambil pusing, oh mungkin ini rumahnya di sini gitu kan, sama tinggalnya gitu. Udah nggak lama tuh kita nggak lihat lagi gitu kan, maksudnya nggak lihat lagi nenek-nenek itu gitu kan. Nah setelah itu, nah ini yang bikin agak ininya gitu ya, mungkin keblinger nggak tahu apa ya. Kita tuh kan nyari tempat lagi buat nge-shoot kayak mahar, kayak apa gitu, bumpernya gitu, kosongannya gitu kan. Kita kan nyari tempat tuh nggak dapet tuh di depan. Nah, saya main lah ke belakang rumah Si kakek itu. sama nenek itu. Ada tempat bagus, halamannya tuh di tengah, di kayak lapangan gitu, dan tengahnya pohon. Di bawahnya kayak lantai-lantai tapi semen gitu. Kayaknya nggak tahu bekas rumah, nggak tahu apa gitu ya. Sebelah apa sih? Ya di luasannya tuh ya kandang ayam gitu kan. Tapi luas gitu kan. Wah ini kayak kalau kata anak muda sekarang mah estetik gitu kan. Ada rumah-rumah apa sih? Rumah-rumah old gitu kan. Ya, rumah-rumah zaman dulu lah ya. Rumah zaman desa zaman dulu gitu, asri gitu. Masih pakai bilik gitu kan. Kayu. Oke. Wah ini ada tempat nih bagus. Nah udah gitu tuh kita lah dibawa lah alat-alat mahar gitu buat difotoin di bawah pohon yang di tengah itu gitu kan. Nah otomatis kan kita foto di sana. Gak lama tuh banyak anak-anak ngeliatin gitu kan, anak-anak warga di sana gitu kan. Itu teh apa? Jadilah biasanya. Terus gak lama tuh ada anak-anak tuh yang ini, kalau bahasa Sunda ya, itu didinya cina itu kuburan cina. Jangan di sana cina itu kuburan. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu kan, gini. Kita tuh nggak kepikir ke sana. Nggak kepikir ke sana sama ngabain si anak-anak itu gitu, kirain kita bercanda gitu kan. Karena ya kayak bercanda bilangnya gitu. Ya malum sih, kadang anak kecil tuh obrolannya dia kadang bercanda, kadang berbeda sih. Mana bercanda, mana serius gitu kan. Ya cuman kita juga emang nggak sadar gitu kan.
udah foto-foto. Nah udah beres. Nah, terus kan kita tuh membawa pengantin tuh ke sana buat dipoto juga di sana karena bagus lokasinya gitu. Gak lama pas kita ajak, gak mau, tapi gak bilang apa-apa. Jadi yang kita aneh gitu kan, gak mau di sini gitu kan, tapi gak bilang apa-apa gitu, gak bilang apa-apa gitu. Udah tuh di mana tuh ceritanya? Udah di depan teras aja. Ya udahlah. Tak. Udah lanjut sok. Ada sepertinya, nah sepertinya lebih tergugah lagi semangatnya. Lanjut, jadi si orang, maksudnya apa sih sebetulnya, pengantin ya. Jadi pengantinnya itu dia tidak mau difoto di belakang halaman si kakek ya nenek yang ditempati oleh si Aldi ini untuk istirahat. Jadi pindahnya pengen ke halaman depan. Di depan. Ya udahlah kita nurut aja apa kata pengantin. Udah kita foto. Nah udah dari situ kan sesinya tuh tinggal foto keluarga gitu. Jadi yang kerja tuh cuman udah sedikitan gitu. Yang lain mindah-mindahin data lah, ngeberesin gitu kan. Nah kebetulan pas kita lagi ngeberesin tuh kan, kalau di kampung tuh ada kayak adat benjang gitu. Oh iya ya. Benjang, betul, gitu betul, kan. betul. Ini kayak si Ahmad nih, Ahmad masih di ujung-ujung tuh masih ada benjang ya? Benjang kayak Sampai Ya sekarang itu kan masih ada adatnya gitu kan, adatnya. maksudnya adat istiadatnya. Mungkin kan kebanyakan ada yang kesurupan. Nah itu memang pasti ada sih. ada. Nah teman saya tuh kan, ini saya sama teman saya nih gitu kan, kita kan ngelihat ya kesurupan itu gitu kan. Ya karena yang kesurupan itu mungkin nggak tahu ya, kayak ngeliatin kita gitu kan, ngeliatin kita gitu kan, yang kesurupan itu tuh gitu. Tapi ini lagi, tapi ngeliatin lagi. Di sana udah gak nyaman kita kan, ya kita nggak ngeliat aja gitu. Terus saya balik lagi kan, kita belum makan tuh, udah makan kita ambil ngeliat acara jaipongan. Kan suka ada jaipongan sambil makan gitu kan. Mungkin nggak tahu ya, nggak tahu saya aja yang ngerasain atau ya yang lain gitu ya. Tapi ternyata yang lain juga ngerasain. Jadi kadang pas kita ngelihat yang jaipongan itu tuh beda auranya tuh gitu. Oh iya rata-rata sih. Nggak tahu ya. Itu pas adat benjang itu banyak gitu ya, kayak jaipong, terus yang Kayaknya kan kesurupan. identik mungkin sama hal Identik yang gitu sama juga itu. gitu. Nah itu juga kadang ya pas penari jaipongnya ngelihat ke kita juga ya mungkin jadi kayak gak gimana gitu kan, jadi pindah gitu kan, kita pindah gitu. Di sana sebenarnya di sana tuh kayaknya udah notice ya, udah peringatan ya. Di mana tuh? Kejadian itu tuh gitu. Kejadian itu. Udah peringatan. Cuman kita tuh nggak gimana ya, nggak ada pemikiran biasa-biasa aja gitu. Masih nggak ada pemikiran apa-apa. Jadi gitu. masih pemikiran positif. Jadi hal meskipun sudah itu tuh sebenarnya udah kasih kode mungkin ya. Iya kan kalau misalkan secara dipikir-pikir Dipikir gitu mah ya. emang ini masih Kan. udah tanda gitu ya. Tapi kita tuh biasa aja gitu kan, kita malah ikut-ikut joget di belakang gitu kan, gimana ya, bercanda lah gitu ya maksudnya. Karena udah capek juga gitu kan. Nah udah gitu tuh memang udah beres itu kita capek. Ya ini di tim tuh ada perselisihan lah gitu. Ada perselisihan tuh ya mungkin karena efek pada capek semua gitu. Karena saya ngeluh capek, ada satu orang gitu teman saya yang bilang ya gitu juga capek gitu kan, ya agak jadi suasana nggak enak gitu kan. Cuman sih itu udah gitu kan. Nah ini udah beres. Nah di sini mulainya gitu. Ini sebenarnya. Beres tuh kan jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 tuh udah preparean gitu. Jam 4 udah preparean tuh gitu. Nah kan otomatis acara tuh udah mau beres, kita beres-beres juga gitu kan alat-alat. Nah kita tuh kan pamit ke si kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Cuman pintunya ngebuka, nggak ada orang gitu. Kita tunggu gitu kan. Cuman kemana gitu ini ya. Maksudnya sampai kita beresin karpetnya, kita tumpukin, kita nggak berani masuk gitu ya.
kita tumpuk-tumpukin di luar gitu makanan-makanannya, kita gulung karpetnya, kita tuh pamit. Cuman waktu tuh udah kesorean gitu karena kita langsung mau pulang, nggak mau kemalaman gitu. Di sana tuh niatnya gitu. Jadi udahlah dari sana tuh ya kita manggil, Nek, kek makasih gitu kan. Kita pamit dulu dari luar tapi gitu. Ya mungkin lagi di dalam atau gimana ya kita pamit, udah aja kita pulang gitu. Itu kan. posisi jam 5. Sore. Kalau nggak salah tuh udah sore pokoknya udah panggung udah diberesin ya kita pamit ke pengantin. Itu kita ini ada kocaknya juga gitu kan, kita tuh langsung balikan ke base camp rumah kakaknya si cewek Ya, gitu kan. Dari sana tuh apa ya, kita mau pulang ya kita dibekelin tuh nanas kan ya, jadi punya kebun nanas si kakaknya itu dibekelin nanas lah. Kita tuh kadang ya gimana ya, udah tuh kebiasaan teman-teman gitu kan, gimana, oh iya makasih gitu kan, oh ambilin gitu kan, ambilin aja yang banyak katanya. Oh iya, kita ambil banyak gitu kan, sampai berapa kresek gitu ya. Jadi saya ambil Maruk nggak bahasa Sundanya. Jadi istilahnya apa sih kalau maruk bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya apa? Serakah, benar serakah. Terus gitu kan. Itu tuh bawa tuh sampai kalau nggak salah tuh 4 kresek gede gitu. 4 kresek gede. Terus 4 kresek gede iya. Nah udah gitu kita bawalah, kita juga apa sih sebenarnya kita overload barang ya karena kita pakai motor, kita nggak pakai mobil tuh. Jadi nah kan udah tim di sana tuh udah kita tuh ada 3 motor 6 orang. Oh 3 motor 6 orang. Iya 3 motor 6 orang karena yang teman saya balik lagi kan yang sendiri itu pakai motor teman saya sebelumnya ya udah di lokasi gitu. Oh iya. Jadi pas keberangkatan awal juga itu 2 motor. Tim awal gitu kan. Jadi karena teman saya balik lagi, jadi harusnya kan saya semotor harusnya. Jadi 3 motor lagi gitu kan. Balik lagi teman saya juga gitu karena ngambil alat yang ketinggalan. Ya dari sana kita udah pamit. Nah, ada yang jaganya tuh sebenarnya beberapa kali tuh kayak ada beberapa warga di sana. Kalau kita mau pulang teh kita disuruh nginep sebenarnya. Kita disuruh nginep sebenarnya gitu kan. Maksudnya hariwang lah, khawatir lah kalau misalkan pulang udah gelap gitu maksudnya. Cuman karena kita notabene pada kerja gitu, jadi maksain pulang gitu. Sama kayaknya wah nggak akan bisa nih kalau kita nginep lagi gitu kan. Udahlah maksudnya berani karena banyakan gitu. Nggak apa-apa bu, sekarang aja soalnya besok ada kerjaan gitu kan. Nah yang bilang gitu tuh memang bukan 1 orang 2 orang, banyak. tapi kita nggak ngeh gitu ya, kita anggap tuh biasa, biasa. Jadi dari mulai kakaknya itu warga di sana pada angkat ayo nah udah tuh nginep lagi di sini sehari gitu ya, hari wang cina udah nggak apa-apa bu, cina udah banyakan ini. Oh udah tuh ada lagi yang bilang gitu kan, maksudnya warga di sana gitu kan. Jadi kan kebetulan di rumah kakaknya itu tuh lagi rame-rame gitu kan. Mariung lah ya. Sama sebelum berangkat ke si rumah kakaknya itu tuh di jalan tuh banyak ketemu warga sebetulnya. Langsung kan nanyain dari mana, dari Bandung gitu kan. Itu anggap pulang dari jam berapa tuh? Apakah habis salat maghrib? Nah itu kita pulang tuh habis salat maghrib. Kita pulang habis salat maghrib tuh kita udah preparean berangkat tuh kan, saya bawa nanas 2, 1 motor bawa ini gitu kan, di depan bawa lagi dari sini. Total betul, maaf ya. Total berapa motor? 3 motor. 3 motor. 6 orang. Jadi 2. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini nih yang bikin agak kejanggalan gitu ya. Kita udah prepare 3 ya bismillah gitu kan. Belum berapa meter, belum berapa kilo lah gitu, agak pandai jauh sih. Cuman kan kita tuh kan pas jalan tuh sebelum jalan, pas udah jalan sebentar ada ban motor yang bocor.
yang tengah itu kebetulan teman saya gitu. Di sana sih kita nggak panik gak gimana ya, maksudnya karena udah capek juga gitu ya, jadi gak banyak mikir. Kalau udah capek kan jadi ya udah, kalau misalkan bocor ya cari tambal ban gitu, gak mikir aneh-aneh lah gitu. Ya udahlah dari sana tuh jadi kan yang motor di depan tuh teman saya sama cewek kebetulan gitu, jadi kecil lah, dengkep 3 yang pakai motor bocor sendiri gitu. Jadi. Oh, jadi maksain Gitu kan. udah ada tambal ban juga kan ya di sana ya. Ya kita tuh nyari gitu. Memang itu nyari. masih di desa itu, masih inilah. Cuman Itu kendaraan bocor tuh masih di lokasi desa. masih di lokasi desa gitu kan. Oke. Nah, udah itu kita jalan. Nah, anehnya tuh memang itu jam 6 tuh udah pada sepi sebenarnya. Ya mungkin Gak tahu ya, sana mungkin ya. ya sana ya gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Ya kita jalan aja terus, dipaksa itu si motor tuh gitu kan. Kayak belakang sama teman saya, yang bocor di tengah. Alhamdulillah ada di depan tuh tukang tambal ban. Masih banyak lah bengkel-bengkel gitu ada. Tambah lah di sana tuh. Udah tenang. Udah tenang gitu kan. Kita lanjutkan di perjalanan. Oke. Luar biasa, Itu tuh mulai sentuh kaki ya. Agak sedikit pegal pak. Soalnya ketegangan ini membuat kaki saya tegang. Oh, Jadi harus ditegangkan. tegangkan. Jadi mantap sih. yang itu kapan tegang ya? Jangan dong wah. Ini tegangnya beda lagi. Ini sama istri saya. Aduh, lupa sorry pak. Aduh sorry aduh. Ini suka porno dikit, maaf bercanda sedikit. Biar agar dia lebih jenuh ya. Iya, Biar dia iya, kaku gitu. Silakan lanjut pak. Jadi akhirnya sudah tenang ya, sudah tenang, mau pulang habis sholat maghrib, perjalanan mau pulang ternyata kendala ban bocor dan nyari bengkel akhirnya ketemu. Di Tambalan. Di Tambalan sana. Oke, setelah Di Tambalan kita lanjut lagi perjalanan gitu. Mhm. Kita juga nggak banyak istirahat lah gitu ya. Oke. Itu masih di lokasi itu ya. Jadi kita tuh ngambil jalan yang beda sama jalan datang. Oh. Jadi menurut gimana ya, kadang saya teh kayak lewat sini lebih dekat, Lebih dekat. padahal lebih jauh. Ojo. Karena udah gimana ya, kita udah capek nggak ya, iyain aja, pengen sampai cepet gitu, cepet sampai rumah gitu kan. Jalan aja itu udah, maksudnya udah, jadi udah ngelewatin rumah warga, ada kebun teh, ngelewatin rumah warga lagi gitu. Dia tidak lewat hutan lindung yang tadi ya? Enggak lewat hutan lindung tadi, cuman ya tetap ya, yang namanya di sana kan masuk juga lah, ada hutan juga walaupun sebentar sedikit gitu kan. Pasti banyak sih. Cuman mungkin perjalanan lebih jauh gimana? Nah, perjalanan lebih jauh gitu kan, maksudnya Muter kali ya tuh. kayaknya nggak tahu deh muter gitu. Tapi memang kita tembus-tembusnya bukan di tempat kita datang, bukan di sana kita nembus-nembus. Memang agak ke kota, hampir ke kota gitu. Nah di sini pas kita udah beres tambal ban, kita lanjut lagi perjalanan. Gak lama, jaraknya gak jauh-jauh amat sih, berapa sekilo 2 kilo lah. Yang bocor giliran nih, Ya udah. motor yang depan. Bocor motor yang depan. Nah di sana kita udah mulai agak ngeganjel gitu. Sebenarnya sih takutnya tuh takut ada yang tebar paku, terus ada yang ya takutnya itu sebenarnya bukan ke hal yang gitu sebenarnya. Takutnya lebih ke jahil ya, jahil kayak Jahil sama ya takut kriminal gitu kan, atau gimana sih. gitu. Kadang kan suka ada yang lempar paku atau enggak sengaja gitu kan datang-datang. Nah di sana tuh ya udahlah, maksudnya jalan terus ke depan, siapa tahu ada gitu. Dipaksain lagi lah, tandem lagi 3an, ada yang digap tilu lagi gitu kan, sendiri pakai motor. Nah nggak jauh tuh ada anak-anak di pos ronda gitu kan, nanyain lagi ngeronda mungkin, nanyain tukang tambal ban gitu kan. Aduh udah pada tutup kang, cina jam segini mah di sini, tapi kadang ada yang buka kadang tutup gitu. Oh gitu ya. Nah di sana tuh udah mulai agak nggak tenang gitu ya. Ya udahlah,
anak-anak tuh pada diam di sana. Nah, kita balik lagi ke tukang tambal ban Yang pertama gitu kan. jauh, Jadi jauh nggak itu? ya lumayan lah gitu ya. Nah, itu kan hampir 2 kilo 3 kilo Pak Lumayan. perjalanannya. Nah, itu kan kebetulan tapi semuanya ke sana balik lagi. enggak nunggu di tempat yang ada pos ronda. Nah, Siapa tuh? Rame. Satu Tim- motor. Tim yang lain. tim yang lain. Jadi Oh, 3 motor itu, nah dua apa sih? Satu Ada motor. mata survei. 4 orang, Hmm. 4 orang tuh diem di lokasi. Hmm. Nah, saya nemenin teman saya dari belakang. Saya bawa motor. Berarti 2 motor ya. 2 motor, 2 orang yang balik ke lokasi tambal ban. Oke. Nah, udah sampai, nggak lama sampailah ke lokasi tambal ban itu. Bannya habis, karet bannya. Aduh. Jadi kan tubeless ya. Nggak tahu sih saya ya. Ya harus diganti karet bannya gitu kan. Cuman habis. Sama mau tutup gitu. Saya bingung di sana gitu kan. Ya teman saya nanyain gitu kan, ada tempat tambal ban lagi? Kayaknya ada di sana, tapi ke lokasi balik lagi ke lokasi nikah. Nah, Oh shit. Ya makin jauh lagi gitu kan. nah, Kalau ke sana mah kayaknya udah habis gitu kan. Tapi nggak tahu kalau ke sana kata tukang tambal ban itu tuh gitu. Hmm. Ya udahlah, nggak banyak mikir, nggak banyak pusing, ya kita lanjut lagi berdua gitu kan. Maksudnya Jadi makin jauh dari tempat pos tadi. ya di sana tuh udah keadaan capek, jadi nggak mikir apa-apa, udahlah. Nggak, ya maksudnya udahlah, udah biarin gitu ya. Nah nggak lama tuh kita tuh terus aja berdua tuh. Saya dari belakang kebetulan, teman saya di depan gitu pakai motor yang bocor gitu kan, dipaksain dipakai gitu ya. Ya udah gitu tuh nyari-nyari udah sampai ke lokasi nikah, gak ada yang buka sama sekali. Kita tuh gimana ya, udah langsung aja gitu lanjut lagi, tapi bukan ke lokasi pertama datang ya. Ada kan, ada pertigaan lagi. Kalau ke lokasi pertama datang kita lurus, tapi ini kita belok, gak tahu kemana gitu. Lanjut aja belok, cari pada ada tukang tambal ban, cuman tutup. Anjir, tutup gitu kan, pada tutup. Pas udah terus nyari, saya tuh aduh kejauhan nih, udah ini nggak akan bener, kejauhan gitu kan. Jalannya jelek. Jelek, jadi kadang jelek kadang bagus gitu. Kadang ada yang rusak, kadang landai gitu. Oh iya. oke. Nah kita tuh jadi balik lagi lah ke lokasi, tim diem gitu. Dengan kondisi masih bocor. Bocor itu. Kita balik lagi, saya juga mau gini, maksudnya nantilah dibilangin di sana aja lah. Takutnya kalau misalkan saya nelpon gitu, bisa jadi panik gitu. Saya nggak mau gitu kalau tim jadi panik gitu. Betul. Nah di sana tuh berunding lah, maksud berunding tuh, nah anehnya gini, kita tuh mau berunding, udah nyampe ya, maksudnya nyampe kita ke lokasi tim lagi, yang ngeronda tuh udah pada pulang, saya datang tuh sepi itu kan. Udah gitu, saya kira berunding, jadi ada planning tuh kita balik lagi ke pengantin. Ada 2 opsi, atau kita Lanjut. nginep Nginep atau lanjut ya? atau lanjut pinjem mobil si pengantin cowok, karena pengantin cowoknya kebetulan teman salah satu dari tim juga gitu. Oke. Ya, cuman nggak tahu ya, kesepakatan itu karena udah capek pengen cepet pulang, udahlah barangkali di sana ada tempat tambal ban lagi, kita lanjut lah. Dalam kondisi yang satu decap 3, yang satu ban bocor, saya di belakang tetap sama teman saya tandem. Jadi posisinya tiga motor. Yang bocor pertama di depan, nah ini yang bocor sekarang tuh lokasinya di tengah. Kita guide gitu, pelan-pelan sih kita bawa. Gak lama ada warga nanyain lagi, coba ke sana, nggak kerasa gitu. Udah hampir lanjut perjalanan aja itu kalau misalnya gitu. Udah capek gitu kan, gak banyak ngobrol gitu ya. Berharap tuh ada tukang tambal ban gitu ya. Soalnya mau balik lagi juga udah jauh gitu kan, habis tenaga nanti gitu. Udah gitu tuh, nah ini nih yang makin aneh lagi gitu ya. Sampai di ada tanjakan, kita diam dulu buat ngobrol lagi gitu kan. Nah, udah diem di sana, enggak. Jadi kita sebenarnya udah jalan. Nah, yang tambal ban, yang ban bocor itu kita suruh di depan
duluan karena tanjakan. Oh iya iya. Kita suruh duluan gitu, cepet duluan, kita nungguin di belakang gitu kan, jadi satu-satu gitu kan, karena tanjakannya agak lumayan gitu. Ya, saya liatin dari belakang, alhamdulillah sampai dia gitu kan. Ya, terus saya gitu kan, kebetulan saya dulu. Nah pas yang di belakang motor, saya udah sampai di atas, kok diam terus gitu kan, gak naik, diam terus. Sama saya telepon nggak diangkat gitu kan, ya sama saya panggil, kenapa gitu kan, gak jawab gitu kan. Teman saya berdua itu tuh, cewek sama cowok, telepon dia tuh, ban bocor lagi. Aduh, dua motor. Ini ban bocor lagi. Oh yang itu teh baru ditambah itu ya? Ya, yang mau di pertama yang di bawah. Bocor lagi. Bocor lagi. Aduh, ban bocor lagi gitu kan. Ya udahlah, saya ke bawah sama teman saya. Saya tuh agak udah, jadi udah gimana ya, udah capek, udah gak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi masih tenang gitu, alhamdulillah masih tenang gitu. Nggak panik nggak gimana. Nggak panik nggak gimana. Nah, teman saya yang semotor tuh terus nggak diem. Dia tuh terus jalan gitu. Jadi nggak tahu kita di belakang tuh Ada trouble, ada trouble gitu kan. Saya tuh nggak ke sana, saya turun lagi. Ada ya. Dia tuh ada nanyain ke anak kecil gitu ya maksudnya. Dek, tukang tambal ban di mana ya gitu kan. Oh bentar, langsung matiin rokok, lari dia. Kadang anehnya tuh ban tuh kayak bocor tapi sebenarnya kempes gitu, padahal keadaannya memang udah ban tuh udah penyok lah gimana gitu kan. Itu kan bawa nanas, jadi makin kelamaan nanas tuh makin berat. Jalan agak cepat lagi, robek, kreseknya robek. Kaget teman saya kan, gimana ini? Wah jatuh gitu kan. Itu posisi di tengah kebun teh, gelap. Kita sih nggak mikirin apa-apa ya kan, kabut ya banyak, sepi sih, itu lagi sepi. Kok jadi perasaan nggak enak gitu kan. Terima kasih sudah menonton.